Kiki, oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anakku semua, kita masih diberi kesehatan untuk berjumpa pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa kita doakan teman-teman kita yang lagi berhalangan hadir dikarenakan sakit, semoga diberi kesembuhan. Amin. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Baik, dipersiapkan. Berdoa mulai. Baik anakku semua, kemarin pertemuan pertama kita sudah membahas tentang bilangan bulat. Sekarang kita akan coba melanjutkan ya. Mungkin ada beberapa yang masih bingung kemarin kita atau tidak mengikuti pembelajaran. Kita coba pembahasan kali ini ya. Jangan masuk Zoom deh. Silahkan saat penjelasan jika ada yang ditanyakan langsung bertanya ya, nggak apa-apa, langsung angkat tangan atau via chat. Kok gitu? Ini yang hadir ada 16 anak, 15, ada Rizky, Rama, Nabil, Intan, Iip, oke. Baik, anak-anakku semua, Ustadz jelaskan lagi ya. Bilangan bulat ya. Bilangan bulat yaitu bilangan kemarin bukan yang bulat-bulat tapi semua bilangan pada garis bilangan. Ini perhatikan kemarin. Ya. Kemudian ini 0 misal, terus 1 2 3 4 5. Nah, ini yang ke kanan adalah dari 0 ke kanan, ini adalah bilangan positif. 1 2 3 4 5. Kemarin Ustadz sudah jelaskan pada yang offline di asrama. Kemudian ini oke. Jadi dari sini ke sini ini merupakan apa? Bilangan bulat positif ya. Kemudian yang ini dari sini ke sini ini merupakan bilangan bulat negatif. Oke. Nah, ini tulisan Ustadz cukup bagus sehingga seandainya nggak paham ya sambil dilihat. Oke. Oke, baik. Kemarin Ustadz sudah menjelaskan juga di video baik secara online ada videonya. Sekarang pembandingan ya. Misal saya sebutkan 2,4. Berilah tanda kurang dari atau lebih dari. Ini tandanya apa? Apakah yang ini? Ustadz tuliskan di sini dulu. Sebentar. Pakai warna yang lain. Misal apakah tandanya ini? Nah, ini kan apa ini? Kurang dari, lebih dari, kemudian sama dengan, ada juga kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Coba Rama 2 banding ini 2 sama 4. Kira-kira ini pakai tanda yang mana? Rama, silahkan. 2 sama 4. Pakai tanda yang mana, Ram? Tanda yang kurang dari. Nah, ini 2 itu lebih kecil, kurang dari 4. Atau kemarin kita sepakati yang besar yang dimakan, ya kan? Ini anggap mulut terus makan ini, oke? Yang besar yang dimakan. 2 kurang dari 4. Sekarang lagi coba Iip ya. Negatif 3. Mohon maaf, ini Ustadz pakai bolpen yang lain. Negatif 3 sama 2. Yuk. Gimana tandanya?
Baik. Apakah kurang dari? Ya. Pakai tanda yang mana? Negatif 3 sama 2. Yang atas. Yang atas yaitu kurang. Sama kayak yang atas. Ya, kurang dari. Benar, Peter. Berarti negatif 3 kurang dari 2. Coba lagi ya, satu anak lagi. Kita coba ini Intan ya. Mbak Intan, dipersiapkan mic-nya. Negatif 12 yaitu dengan negatif 5. Nah, pakai tanda yang mana? Mbak Intan, negatif 5 sama negatif 12. Negatif 12 titik-titik negatif 5. Intan. Coba Wildan. Yang atas, Ustadz. Yang atas, pinter. Negatif 12 itu lebih kecil dari negatif 5 ya. Kemarin kita bahasakan ini juga, kalau hutangnya 12 ya kan. Yang ini negatif 5, hutangnya 5. Lah maka semakin sedikit hutangnya itu lebih baik ya kan. Ini lebih besar. Seperti itu anak-anak ya. Baik, sudah itu kemarin pembandingannya ya. Sekarang kita coba bagaimana sifat-sifat dari penjumlahan. Oke, kita clear dulu. Sifat-sifat. Aduh, tulisannya Ustadz kok makin jelek di sini. Sifat ya, sambil dilihat sifat-sifat dari operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan. 3 ditambah 6 apakah sama dengan 6 ditambah 3, anak? Ayo. 3 ditambah 6 apakah sama dengan 6 tambah 3? Bagaimana? Ayo di on kan, ada yang nyaut. Coba ini Rama. Ini 3 tambah 6 sama dengan 6 tambah 3. Apakah sama hasilnya, Ram? Sama. Lah sama ya. Zain boleh dinyalakan ini. Ini sama-sama 9. Sehingga operasi penjumlahan mempunyai sifat, yaitu yang pertama, yaitu namanya komutatif. Di bukunya ada komutatif, yaitu ada sembarang bilangan bulat A ditambah bilangan B itu sama aja dengan B tambah A. Bisa pahami ya? B tambah A. Negatif, coba lagi. Negatif 2 ditambah 5 itu sama aja dengan 5 ditambah negatif 2. Yaitu berapa hasilnya, Zaim? Ini 5 ditambah negatif 2. Coba Zaim, kameranya kurang ke bawah. Mas Zaim, biar kelihatan wajahnya. Kurang ke bawah, iya ya. Terus biar Ustaz kelihatan ini. Ustaz secara langsung nggak ketemu, online pun masa nggak mau ketemu juga. Sudah? Ketemu berapa? Negatif 5 tambah 5? Ayo yang lain. Mas Zaim silakan dijawab. Punya hutang 2, uangnya 5. Tinggal berapa? Yaitu 3. Sama halnya dengan ini juga. 5 ditambah negatif 2. 5 dikurangi 2. Yaitu 3. Sama ya. Sifat yang kedua. Yaitu ada namanya asosiatif. Asosiatif. Ya, perhatikan. Asosiatif ini yaitu pengelompokan. Ya. Misal Ustaz punya bilangan A ditambah dalam kurung B plus C, ini sama aja dengan A ditambah B dulu
ya. Setelah itu ditambahkan C. Contohnya, contoh 2 ditambah 3 ditambah 5. Nah, ini mengerjakannya boleh 3 tambah 5 dulu. Nah, dikurung. Sehingga ini jadinya berapa? 2 ditambah 8. Yaitu sama dengan berapa ini? 10. Atau kalian yang ini 2 tambah 3 tambah 5. Yang dikerjakan yang depan dulu. Boleh 2 tambah 3 berapa? 5. Ya, 5. Kemudian ditambahkan yang terakhir 5. 5 tambah 5 berapa? 10. Sehingga sama ini. Jadi pengelompokan. Boleh yang di depan dikerjakan dulu baru ditambahkan, atau pentambahan dulu baru yang belakang dulu baru ditambahkan yang depan. Hasilnya sama. Ini namanya adalah asosiatif. Jadi ada 2 sifat ini. Asosiatif. Bisa dipahami ya? Ustadz, apakah sifat ini juga berlaku untuk pengurangan? Silahkan dicoba. Apakah juga berlaku untuk pengurangan? Ini mau dicatat dulu anak-anak? Silahkan catat dulu. Ustadz tunggu. Lumayan sudah lancar. Silahkan dicatat dulu. Atau di bukunya ada, silahkan dibuka halaman berapa ya? Sebentar. Penjumlahan. Ini ada di halaman 7, ada komutatif sama asosiatif. Kalau identitas itu apapun ditambah 0 ya, kita pakai 2 ini. Silahkan. Sudah nyatetnya? Gilang, sudah nyatet Gilang? Ayo silahkan dinyalakan kameranya ini. Viko, mana Viko? Dicatatku ya. Kalau di buku juga ada sifat yang ketiga, bisa tuliskan di sini, yaitu yang ketiga ya. Yang ketiga itu ada identitas. Identitas. Artinya apa? Identitas di situ adalah penjumlahan dengan identitas penjumlahan, yaitu 0. 3 tambah 0 sama dengan berapa? 3. Nah, bilangan sendiri ya. Sehingga dijumlahkan dengan apapun menghasilkan bilangan itu sendiri. 5 ditambah 0 sama dengan 5. Negatif 2 tambah 0 sama dengan negatif 2 dan seterusnya. Sehingga menghasilkan bilangan itu sendiri. Jadi identitas pada penjumlahan yaitu apa? Bilangannya adalah 0 ini ya. Ini merupakan identitas dari penjumlahan. Bagaimana? Sudah dicatat? Gimana anak-anak? Sudah nyatetnya? Halo? Boleh diketik sudah gitu ya. Ini biar Ustaz tidak bicara sendiri nih anak-anak ya. Kita lanjutkan. Bagaimana kalau sifat operasi pada pengurangan ya?
sifat operasi pada pengurangan. Oke, Ustaz akan belajar nulis lagi ini masih kurang rapi. Pengurangan, apakah berlaku sifat komutatif? Nah, apa komutatif tadi? Ditukar-tukar itu. 2 tambah 4 sama dengan 4 tambah 2. Coba pengurangan ya. 6 dikurangi 2, apakah sama dengan 2 dikurangi 6? Nah, coba. 6 tak dikurangi 2 berapa? 4. Kalau yang ini 2 dikurangi 6 berapa? Negatif 4. Nah, berarti ini tidak sama. Berarti komutatif ini tidak berlaku pada pengurangan. Kecuali kalau seperti ini. 6 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 2 tambah 6. Bisa ya? 6 tambah dikurangi 2, 4. Yang ini negatif 2 tambah 6 juga 4 berlaku. Sehingga kalau pakai operasi pengurangan ini tidak berlaku anak-anak ya. Bisa dipahami ya? Komutatif. Sifat yang kedua asosiatif. Asosiatif apakah berlaku? Coba ya kita buktikan. 2 dikurangi 4 dikurangi 6. Dan satunya juga sama. 2 dikurangi 4 dikurangi 6. Kita kurung dulu. Mana yang mau dikerjakan? Boleh. 2 dikurangi 4 dulu. Yang ini 4 dikurangi 6. Oke. 2 dikurangi 4 berapa? 2 dikurangi 4 yaitu negatif 2. Kemudian dikurangi 6. Yang satunya 2 dikurangi 4 dikurangi 6 berapa? Negatif 2 ya. Oke, 2 dikurangi 6 negatif 8. Yang ini adalah 2 dikurangi 2 sehingga ini jadi 4. Nah, berbeda ya, tidak berlaku juga. Oke, ada yang ditanyakan? Kita lanjutkan. Ini sebenarnya mengulas kembali materi yang SD. Silahkan ditulis. Jadi untuk pengurangan tidak berlaku sifat komutatif ya. Ustaz hapus ya. Ada yang ditanyakan? Halo? Ya, oke. Sekarang kita coba ke perkalian, oke? Kemarin kita penjumlahan sudah kita pakai yaitu istilah paling gampang itu kemarin pakai utang sama ini. Kalau punya uang 5 kemudian ditambah utang 3 tinggal berapa? Berarti banyakan mana uangnya sama utangnya. Kalau banyak uangnya berarti positif hasilnya. Kalau banyak utangnya nanti negatif seperti itu ya. Oke Radit, silahkan, nggak apa-apa telat ya. Baik, kita lanjutkan Mas Radit. Sekarang tentang perkalian ya. Ustaz ingatkan, perkalian sudah mulai di luar kepala. Sudah paham semua. Misal 2 dikali 7 sama dengan berapa? Coba Radit, berapa Radit? 2 dikali 7. 2 dikali 7, on kan mic-nya. Mana? Gilang, Ica. 2 dikali 7 berapa? Ayo. Berapa Radit? Oke. Ya, berapa? 14. Oke, boleh di on kan mic-nya Radit ya. Via chat biar cepet. 14, pinter ya. Sekarang bagaimana kalau perkaliannya? Ini kan perkalian bilangan positif sama positif. Oke, mungkin kalian sudah paham. 7 kali 6 berapa? 7 kali 6 42 ya kan?
Oke, sekarang Ustadz coba bagaimana kalau perkalian antara bilangannya berbeda positif sama negatifnya. Ya, positifnya misal negatif 2 dikali sama 4 sama dengan berapa? Masih ini, coba Mas Jojo. Negatif 2 kali 4 sama dengan berapa? Ini kita bahas di atas adalah perkalian. Oke, berapa Mas Jojo? Ayo, sudah? Ya, Nana, kok nggak ada yang jawab? Coba Ica. Oh, ada yang via chat ini. Oke, nggak apa-apa. Adalah negatif 8, Fafarisa. Oke, good, pinter. Yaitu negatif 8. Lagi. Coba 8 dikali negatif 7. Ustadz kurung biar tidak negatifnya biar jelas ya. Coba ayo yang lain. Siapa ini? Viko, mana Viko? 8 dikali negatif 7, Viko. Bagaimana? Ayo silakan yang bisa langsung menjawab via chat. Ustadz sambil nilai ini. Oke. Langsung dijawab pakai Firwan. 6. Berapa? Negatif 56, Peter. Negatif 56. Ustadz, kok hasilnya negatif semua? 2 kali 4, 8. Tapi ada negatifnya. 8 kali 7, 56. Ada negatifnya. Ustadz, ada tamu Ustadz. Ya? Salam. Mau ketemu dengan ini sama Ustaz. Monggo bila dulu. Ini kurang ini penataannya. Baik anak-anak ya. Sehingga dapat disimpulkan 8 dikali negatif 7 negatif 56. Ini ada bilangan positif sama bilangan negatif. Yang atas bilangan negatif sama bilangan positif. Sehingga anak-anak dapat kita simpulkan perkalian, ya, Ustaz tuliskan di bawah. Perkalian bilangan positif, ya, positif dengan bilangan bila negatif, maka hasilnya menghasilkan bilangan negatif. Oke, yuk silahkan ditandai. Dari pernyataan ini ada yang ditanyakan? Silahkan ditanyakan dulu. Ya. Bilangan positif kemudian dikalikan dengan bilangan negatif, hasilnya negatif. Baik di depannya yang negatif atau yang bilangan kedua yang negatif. Oke, silakan. Oke, Jojo. Sama aja. Yang kayak ini. Yuk, kita lanjutkan ya. Yang kedua. Kalau seperti ini, kalau ini kan 2 kali 7, 14. Berarti ini kan positif sama positif. Kalian sudah mengetahuinya. Bilangan positif dengan positif, maka menghasilkan positif. Sekarang kita coba semuanya negatif ya. Negatif 5. Mohon maaf pakai bolpen yang ini. Negatif 5 dikali sama negatif 7. Sama dengan berapa? Coba Mbak Akila.
Ya, silahkan coba bagilah. Negatif 5 dikali negatif 7. Silahkan. Atau yang lain langsung via chat boleh atau disebutkan. Oke. 35 Ustadz. Pinter. 35. 5 kali 7 35. Ada yang via chat yaitu negatif 35 ya. Baik. Kalau tandanya sama, ini hasilnya positif sehingga ini 35 ya. Ustaz langsung mempercepat yaitu maka kita bisa menyimpulkan bareng-bareng. Oke, Akila pinter. Ya. Kalau ada bilangan, Ustaz kasih ini ya, tanda di sini. Bilangan positif dikali bilangan positif hasilnya positif. Oke, ini catatan kalian. Bila bilangan negatif dikali bilangan negatif sama dengan positif. Oke, ada bilangan negatif dikali positif, ini yaitu negatif. Ada bilangan positif dikali bilangan negatif, hasilnya negatif. Sehingga kalau secara lebih mudahnya, kalau tandanya sama maka positif, kalau berbeda negatif, seperti itu. Ini Ustaz catatkan, ini harus ditulis untuk mengingat kalian. Yuk, lagi Ustaz tes catatan penting ini. Yuk dicatat dulu. Ustaz tanyakan satu-satu, lagi berkaitan perkalian ini. Jadi kalau ini tandanya positif kali positif, jadi cuma ini 2 kali 7. Berarti 2 kali 7 berapa? 14. Ingat, harus dihafal perkaliannya ya. Bukan dihafal, dipelajari lagi perkalian yang di SD itu. Sudah? Ada yang ditanyakan dengan ini? Kalau tidak ada, Ustaz yang tanya ya. Ustaz yang tanya sekarang. Ustaz satu-satu. Mulai dari Dafa ya, Dafa. Nah ini Dafa yang pakai F, Dafa. Negatif. Oh kok balpennya merah? Ini ya, Ustaz taruh di sini. Negatif 6 dikali 9 sama dengan berapa? Dafa. Berapa? Dafa? Ya, negatif 54. Negatif 54, pinter lah, paham. Oke. Ini negatif. Oke, Dafa, negatif 54. Bisa dipahami ya? Sekarang lagi yang perempuan, coba yang belum Ustaz dengar suaranya. Isnan nih siapa ya? Isnan. Coba Nailatul Mufarrohah ya, Naila. Coba Ustadz masih belum ini mengenal secara ini. Tenang, nanti bertahap ya. Negatif 7 dikali negatif 4 sama dengan berapa? Yo, Nailatul. Sama dengan berapa, Naila? Atau yang lain, Imbi boleh. Yang lain boleh jawab. Viko, mana ini?
berapa? Pada yang di via chat, oke. Sama dengan 27. Oke, 7 kali 4. Ayo, ada yang jawab 27, apakah benar? 28. 28. Iya kan 7 kali 4 berapa? 28. Sekarang tandanya negatif kali negatif positif, sehingga hasilnya adalah 28. Oke. Maka ini positif 28. 28. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Sehingga ini yaitu 28 ya. Positif kali negatif kali negatif positif. 7 kali 4 28, seperti itu. Baik, terima kasih. Ustadz, bagaimana kalau pembagian sama ya? Pembagian sama juga, positif dibagi positif, ya positif. Negatif dibagi negatif, ya positif. Kemudian kalau negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif ya. Ingat, perkalian sama pembagian sama ininya ya. Jadi ini khusus perkalian dan pembagian. Bisa dipahami? Oke, sudah dicatat ini anak-anak ya? Sudah? Untuk yang ini kita lanjutkan dulu, sebentar lagi kita selesaikan. Oke, sampai 8.30. Sekarang kalau ada penjumlahan ya, kalau ada penjumlahan, Ustadz urutkan, ada penjumlahan, kemudian pengurangan, kemudian perkalian, kemudian ada pembagian. Mana yang dikerjakan dulu Ustadz? Misal contoh kayak gini, 2 dikali 4 ditambah 7 dikurangi 5 dibagi 10. Dibagi berapa? Dibagi 5. Misal seperti ini. Mana yang dikerjakan dulu? Oke. Kemudian atau ada tanda seperti ini, lah kurung. Nah, mana yang dikerjakan dulu? Atau yang keempat ada kurung. Nah, mana? Jadi susunan dalam mengoperasikan atau menghitung ini anak-anak, yaitu yang didahulukan adalah tanda kurung dulu, dalam tanda kurung dulu. Oke, setelah itu baru perkalian atau pembagian. Oke, baru setelah itu ada penjumlahan atau pengurangan. Nah, ini urutannya. Kurung paling atas, kemudian ini perkalian atau pembagian, yang berikutnya penjumlahan atau pengurangan. Ini yang kita kerjakan dulu, yang dari atas ini. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Sehingga kalau kayak gini berarti 2 dikali dalam kurung dulu 4 tambah 7 berapa? 11 kok 12. Dikurangi 5 dibagi 5 sama dengan berapa? Lah ini yang mana yang dikerjakan dulu? Ada perkalian, ada pengurangan, ada pembagian. Yang mana? Boleh yang perkalian dulu atau yang pembagian dulu, tapi jangan ini pengurangannya nanti. Ya, perkaliannya dulu. 2 dikali 11, 22 dikurangi 5 bagi 5 berapa? 1. Sehingga hasilnya berapa ini? 22 dikurangi 1, maka hasilnya adalah 21. Seperti itu. Ada yang ditanyakan dari ini? Ustadz ingatkan dulu, yang berarti yang dikerjakan apa? Kurung dulu, dalam tanda kurung, berarti itu didahulukan. Setelah itu adalah operasi perkalian atau pembagian, baru penjumlahan sama pengurangan. Baik, itu saja. Ini pembahasan kali ini, yaitu tentang sifat-sifat penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian, dan juga pembagiannya ya. Silahkan, ada yang ditanyakan anak-anak? Kalau enggak Ustaz tanya dulu satu ya. Nih siap-siap. Taruh sini. 28 ditambah 70, ayo hitung, dibagi 14 dikali 9 sama dengan berapa? 28 tambah 70 dibagi 14 kali 9. Silahkan.
Mana? Silakan, ada yang mau jawab? Kita coba kita panggil siapa yang belum kebagian panggilannya? Kiki, ya. Kiki, silakan hitung. 28 tambah 70 dibagi 14 kali 9. Oke, ada yang sudah mampu menjawab? Oke, Ica, 73. Nah, ayo yang lain, apakah benar? Ini jawabannya Ica. Tambah satu lagi jawaban. Boleh Kiki? Sudah dapat pembandingannya Kiki? Kita bandingkan lagi. Ada Kiki mana? Hadir Kiki ini? Sudah lan kawan. Ada ngeleng. Yuk, bagaimana? Ini sudah bisa menghitungnya? 28 tambah 70 dibagi 14 kali 9. Oke, Radit boleh. Mau jawab berapa Radit? Oke. Silakan. Selain Ica tadi 73 ya. Kalau jangan pakai kalkulator, tapi kalau kalkulator sudah terjawab ini ya kan. Oke, maka gimana caranya? Ada kurung ini? Tidak ada. Setelah itu perkalian atau pembagian. Maka itu yang dikerjakan. Sehingga 28-nya ini adalah operasi penjumlahan. Tetap dulu Ustaz bahas. Ditambah ini. Ini kan ada pembagian atau perkalian. Mana yang dahulukan? Dari depan. Ya, yang dari depan dulu. Yaitu pembagiannya dulu baru perkalian. Karena ini sama, seimbang. 70 dibagi 14. Berapa? 70 dibagi 14. Yaitu sama dengan 5. Oke. Dikali 9. Nah, baru ini ada penjumlahan sama perkalian. Maka mana dulu? Perkalian dulu tetap. Maka 28 ditambah 5 kali 9. 45. Maka hasilnya adalah 28 tambah 45. Yaitu 73. Pinter Ica ya. Terima kasih Mbak Ica. Baik, itu saja untuk pertemuan hari ini. Silahkan, ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan? Boleh angkat tangan sebelum kita akhiri ya. Tidak ada? Maka kalau tidak ada, untuk menambah pemahaman kalian, maka silahkan dikerjakan di bukunya, nanti dikumpulkan di mana? Google Classroom ya, Google Classroom. Atau masih kalau kesulitan Google Classroom via WA, atau ingin bertanya juga via WA ke Ustaz Dahlan ya. Japri Ustaz Dahlan sudah punya nomornya semua ya. Insya Allah Ustaz sudah gabung di grup WA kalian. Silahkan bertanya di situ. Apapun ada kesulitan dari awal, silahkan tanya ke Ustaz ya. Baik, untuk tugasnya yaitu silakan dibuka buku paketnya halaman 22 ya. Halaman 22 latihan 6, oke. Latihan 6, Ustadz pilihkan nomor yang indah yaitu nomor 3, oke. Nomor 5. Oke. Kemudian nomor 8. Oke, sudah 3 soal. Kemudian nomor 11, kurang 1 ya, 5 aja. Nomor 14. Oke. Cukup ini 5 soal dikerjakan dengan langkah-langkah seperti Ustaz tadi. Misal Ustaz punya bilangan ini, contoh lagi. Biar pengerjaannya kalian rapi ya, seperti ini. Nomor 3. Misal ya, Ustaz punya bilangan kayak gini, mana? 17 dikurangi 16 dikali negatif 7 dibagi 14. Nah, ditulis lagi soalnya anak-anak ya di bukunya. Kemudian sama dengannya terus ini. Mana yang dikerjakan dulu? Oh, perkalian dulu baru pembagian ini. 17 tetap dikurangi 16 kali negatif 7. Ini ada negatif juga boleh. Negatif kali negatif positif. Langsung ini boleh.
16 kali 7 berapa? Boleh manual. Di sini 16 kali 7. 7 kali 6 42 ya. 7 kali 1 7. 7 tambah 4 11. Berarti 112 baru dibagi 14. Setelah itu 17 ditambah dulu 112. 112 dibagi 14. Boleh manual. 112 dibagi 14. Berapa kira-kira? Ayo. Boleh ini kalau belum hafal bisa, kalau ini kalikan 10 sudah 140, ya kan? Belakangnya 2, cari bilangan yang 2, yaitu ada berapa? 7 anak-anak ya, bisa dipahami. 14 kali 7 boleh nyoba-nyoba. Nah, ini start ajari triknya. 14 kali 7 kalau sudah hafal enak. 14 kali 7 berapa? 28. Apakah benar? 7 kali 1. Oh, 9 Ustaz. 9. Oh, salah. Nah, berarti di atasnya. Kita coba lagi 14 kali 9. Oke. 4 kali 9 5 45 ya. Oke. Kok 45 sih? Mohon maaf. 36 ini 3. 9 kali 1 berapa? 9 tambah 3 berarti ini 12. 102. Oh, lewat. Nah, berarti ini 8 ya. 8. Oke. Kalau boleh kita coba. Kita soalnya mana? Ini soalnya anak-anak ya. Halaman 22 latihan 6 nomor 3. Nomor 3, nomor 5, nomor 8, nomor 11, nomor 14 ya. Maka 17 tambah 8 berarti ini adalah 25. Selesai. Jadi ngerjakannya urut ke bawah ya. Baik, ada ditanyakan lagi? Silakan. Baik, sudah tidak ada yang ditanyakan? Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri ya. Dikumpulkan hari apa? Segera anak-anak ya. Hari ini langsung, karena tak lagi kan cuma ini. Maksimal nanti jam 5 sore. Gak usah kemana-mana, dikerjakan ini 5 soal aja. Kalau yang sakit, tidak usah dipaksa. Silahkan izin ke Ustaz Dahlan via grup atau via Japri. Ustaz, saya masih belum enak badan, jadi bisa nyusul. Tapi kalau yang sehat-sehat saja, silahkan langsung dikerjakan tugasnya. Baik ya. Baik, demikian ini tugasnya, silahkan dicatat. Nanti Ustaz juga share ini di YouTube dan juga bisa dilihat lagi penjelasannya untuk nanti penguploadnya melalui Google Classroom ya. Baik, terima kasih anak-anakku semua untuk pertemuan hari ini. Silakan nyalakan videonya dulu. Ustaz mau ngecek ini siapa aja yang hadir. Ya, bentar. Oke, nyalakan. Sebentar ya. Oke, ada Nabil. Ustaz lihat ini.